Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir dari ayat 31. Kalau langsung dibaca sambil لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج أمر المؤمنات بذلك فقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع ويحفظن فروجهن إلى التمكين من جماعها أو مسها أو النظر المحرم إليها ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة ولما كانت الثياب ظاهرة لا بد لها منها قال إلا ما ظهر منها أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بنفسها إذا لم يكن بذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا لكمال الاستدلال ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله إلا لبؤولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن يشمل الآباء بنفسه والجد وإن علا أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما نزلوا أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم أو بني أخواتهن أو نسائهن أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقا ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكم وفيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. Barakallahu Dewan dan Imam Rahmani wa rahmatullah. Para bapak dan ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah pada ayat yang sebelumnya, yakni di ayat yang ke-30 tentang bahwasannya laki-laki hendaknya menjaga pandangannya kepada perempuan. Maka di ayat yang ke-31 ini kebalikannya, yakni hendaknya perempuan menjaga pandangannya dari laki-laki. Dewa Iman Rahmani wa rahmatullah. Kita baca saja akhirnya. Lamma amara al-mu'minina ba'dal absari wadil absari wa hiddil furuji amara al-mu'minati bidzalik. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan orang yang beriman yang laki-laki untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya,
yakni menjaga pandangannya dari perempuan dan menjaga kemaluannya dari zina. Maka amaral mu'minat bidzalik, Allah memerintahkan perempuan yang beriman juga seperti itu, sama seperti perintahnya kepada laki-laki mukmin. Jadi laki-laki mukmin diperintahkan untuk menjaga pandangannya dan kemaluannya, pun begitu perempuan juga diperintahkan untuk menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Bukan diperintah hanya untuk laki-laki saja, tapi perempuan juga diperintahkan pula. Allah Ta'ala berfirman, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan hai Muhammad, atau sampaikan hai Muhammad kepada perempuan mukminah, perempuan mukmin, untuk menjaga pandangannya. Anin nadhari ilal awrat, yakni dari memandang kepada aurat. Semua aurat itu hendaknya perempuan menjaga pandangannya, baik itu kepada aurat yang laki-laki maupun aurat perempuan, aurat yang sifatnya kepada perempuan pun juga seorang mukminah itu menjaga pandangannya, apalagi kepada laki-laki. Semua aurat warijali, dan kepada laki-laki. Laki-laki di sini adalah laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan mahramnya. Hendaknya perempuan menjaga pandangannya bisyahwatin, yang disertai dengan syahwat. Jadi memandang laki-laki disertai dengan syahwat ini hendaknya dihindari. Wa naqdi dzalika minan nadharil mamnu', dan yang semisal dengan itu dari pandangan yang terlarang. Jika perempuan juga sama seperti laki-laki, hendaknya menjaga pandangannya dari laki-laki. Perempuan menjaga pandangannya dari laki-laki. Wa yaqtna furujahun, dan hendaknya perempuan itu menjaga kemaluannya. Maksudnya apa? Minat tamkini min jima'iha, dari kemungkinan yang menjadikan dia terjimakan atau disetubuhi bagian kita. Jadi maksud dari hendaknya perempuan menjaga kemaluannya adalah jangan sampai dia dizinai oleh laki-laki. Itu maksudnya. Atau menyentuhnya, meskipun sekedar menyentuhnya. Ini juga tidak diperbolehkan. Laki-laki yang bukan mahramnya tidak boleh menyentuh kepada perempuan yang bukan mahramnya. Au an-nadhari al-muharrami ilaiha, atau an-nadhar al-muharram ilaiha, pandangan yang diharamkan kepada si perempuan tersebut. Jadi maksud dari menjaga kemaluannya adalah apa saja yang menjadi juga perantara pada terjadinya perzinahan, termasuk dalam pandangan yang haram kepada perempuan tersebut, yang mengantarkan kepada yakni zina jima. Wala yubdina zinatahunna, dan hendaknya perempuan
perempuan itu tidak menampakkan zinatahunna, perhiasannya, kathiyadil jamilati wal huliyyi, seperti pakaian-pakaian yang jamilah, yang indah, yang huli, yang pakaian yang bagus, yang pakaian yang menarik, perhiasan yang menarik. Ya. Jadi pakaian silakan saja. Ya. Pakaian bahkan harus perempuan menutup auratnya. Tapi yang dimaksud dengan wala yubdina zinatahunna itu jangan engkau tampakkan, ya. Jangan sampai engkau wahai perempuan atau wahai perempuan itu menampakkan zinatahunna, perhiasannya, maksudnya athiyab al-jamilah. Ya. Di antara maksud dari zinatahunna ini kata Syekh Sa'di adalah athiyab al-jamilah. Ini pakaian-pakaian yang indah, yang menarik. Ya. Jadi kalau pakaian sekedar indah, ya memang pakaian itu kalau baru ya indah. Tapi kalau menarik lain lagi. Ya. Jadi memang pakaian tersebut itu ada tujuan atau ada maksud untuk menarik perhatian dari lawan jenis. Ini maksud dari wala yubdina zinatahunna wa jami'il badani kullihi minas zinati, dan seluruh badan itu masuk dalam kategori zina, ya, masuk dalam kategori perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Kalau yakni pakaian saja, pakaian yang menarik saja, menarik perhatian laki-laki saja itu tidak boleh ditampakkan, apalagi badannya jamil, badan itu masuk perhiasan yang tidak boleh ditampakkan. Ya, jadi badan perempuan, badan perempuan yang itu aurat, dan seluruh badan perempuan, jisim perempuan itu adalah aurat. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu besar sampai lutut, tapi kalau perempuan itu seluruh badannya adalah aurat, kecuali telapak tangan dan wajah. Wajah pun masih ada khilaf berkenaan dengan cadar, itu ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Jadi perempuan lebih ketat, maksudnya lebih ketat aturannya, atau lebih berat aturannya daripada laki-laki. Maka Dewa Imam rahimani wa rahimahullah masuk dalam kategori wala yubdina zinatahunna. Jangan sampai perempuan itu menampakkan perhiasannya. Maksudnya dua tadi. Kata Syekh Sa'di, yang pertama adalah pakaian yang menarik perhatian. Yang kedua adalah seluruh badannya. Kemudian walamma kanat athyabu dhahiratu la budda laha minha qal illa ma dhahara minha. Ketika pakaian yang zahir, yang nampak, itu la budda laha, tidak boleh tidak, atau pasti dipakai, ya. Maka dikecualikan illa ma dhahara minha, kecuali yang memang biasa nampak, ayat athyabu dhahiratu allati jarat al-'adah bilubsiha idza lam yakun fi dzalika ma yad'u ila fitnati biha. Yakni yang dikecualikan adalah illa ma dhahara, ya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak. Perempuan itu yang biasa nampak adalah athiyab, adalah pakaian yang zahir, yang memang biasa nampak, ya. Di pakaian, ya, jilbabnya, ya, pakaiannya, gamisnya itu biasa nampak. Cuma dengan catatan, ya, idza lam yakun fi dzalika ma yad'u ila fitnati biha. Kalau pakaian tadi itu tidak sampai memicu kepada fitnah atau menarik kepada fitnah. Di pakaian perempuan itu biasa nampak dan boleh, ya, terlihat pakaian. Tapi kalau pakaian tersebut itu memicu kepada fitnah atau menarik, ya, maka sama saja. Hanya ada, ya, perempuan, ya, sudah benar
pakaiannya dihias-hias atau pakaiannya sudah benar, tapi perempuannya memang menggoda-goda laki-laki, sama saja. Perempuan pakai celana dan joget-joget umpamanya, sama saja. Ya, intinya perempuan itu ya untuk pakaiannya saja itu ada catatan yang sangat ketat di dalam masalah boleh dilihat atau tidak, apalagi tubuhnya atau jami'ul badan. Kemudian wal yadribna bi khumurihinna 'ala juyubihinna, dan hendaknya perempuan itu menutup ya dadanya dengan khimarnya. Khimar itu jilbabnya. Jadi jilbab itu yang benar ya. Jadi khimar umur ya, atau jilbab itu yang benar adalah menutupi apa? Dada, juyu ya. Menutupi juyu bihinna, dada perempuan tersebut ya. Jadi kalau ada jilbab tapi hanya sebatas leher itu bukan jilbab. Mungkin bahasa Indonesia kudung ya. Kudung Jawa, kudung ya, adat, bukan jilbab. Karena jilbab itu ya yang diperintahkan di dalam Islam, yang diperintahkan oleh Allah itu wal yaqfidna bi umurihinna 'ala juyubihinna, hendaknya menjulurkan ya, khimarnya itu ke dadanya, dari atas dijulurkan ke dadanya, menutupi apa? Dadanya. Tapi bagus lagi ya sampai bawahnya lagi, jangan dipaskan ya. Jangan dipaskan, tutupi dada sampai pas dadanya. Jadi tidak lebih dikit atau gimana ya. Jadi lebih itu lebih bagus lagi. Wahada dikamal istitar, dan ini untuk kesempurnaan di dalam menutup ya. Jadi menutup yang benar, yang sempurna itu adalah menutup sampai dada ya. Di perempuan itu menutup yang sempurna itu adalah menutup sampai dada. Dadanya tertutup ya. Kalau dia ya seperti kudung-kudung di apa namanya di luar sana ya, yang mungkin tradisi atau entah itu apa ya, itu bukan jilbab dan bukan ya bukan menjalankan maksud dari syariat Islam ini ya. Tujuan dari syariat Islam ini adalah menutupi aurat ya. Kalau hanya sampai leher ya, tidak sampai dada, maka ya percuma. Mohon maaf, dari bagian dadanya terlihat ya. Maka likamalil istitar, untuk kesempurnaan tertutupnya tubuh wanita itu adalah menutup sampai juyubihinna. Wa yadullu dzalika 'ala anna zinata allati yahrumu ibda'uha, dan menunjukkan bahwasannya juyub ya, yakni dada itu adalah masuk zina yang haram ditampakkan ya. Jadi dada perempuan sejuyub itu masuk dalam kategori zina yang di ayat sebelumnya, yakni di keterangan sebelumnya, wala yubdina zinatahunna, dan jangan sampai menampakkan zinahnya atau apa? Yakni perhiasannya. Tadi tafsirnya sudah dijelaskan, salah satu tafsir dari zina adalah seluruh badan ya. Dan badan yang masuk dalam kategori zina juga adalah masalah juyub. Kemudian yadkhulu fiha jami'ul badan, masuk juga di dalamnya seluruh badan ya, seluruh badan ya. Karena datangnya sebagaimana kami sebutkan, tsumma qarrara an-nahya 'ala ibda'i zinatihinna, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi larangan tentang menampakkan perhiasan perempuan tersebut.
liyastatniya minhu qawlahu illa libu'ulatihinna. Allah sebutkan lagi larangan tersebut, lalu dikecualikan bagi siapa? Illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka. Ya. Jadi perempuan itu tidak boleh, ya, yakni mengumbar pandangannya, tidak menjaga, ya, kecuali kepada suaminya. Kalau kepada suaminya, juga Imam Rahimani warahmatullah, maka dia adalah, ya, yang diperbolehkan, ya. Maka istri itu, ya, kepada suaminya silakan melihat, silakan kan, ya, kalau kepada suaminya, ya, memang disyariatkan, ya. Ai azwajihinna, ya, maksudnya dari bu'ul itu adalah suaminya, suami mereka, ya. Au abaihinna, ya, atau kepada bapak-bapak mereka, ya, atau kepada bapak-bapak mereka, ya. Bapak mereka boleh melihat anaknya, tapi tetap, ya, yang mahram itu tetap ada batasannya, ya. Mahram itu ada khilaf ulama. Yang paling aman adalah, yang paling, ya, diambil adalah, yakni batasan wudhu, ya. Jadi perempuan itu batasan wudhu itu adalah batasan aurat bagi mahramnya, ya. Jadi kepada bapaknya sendiri itu, ya, batasan wudhu, ya. Batasan wudhu ini kan risiko, ya, di sini, ya. Di atasnya dijaga. Jadi batasan wudhu, ya, malam, ya kan? Ini masih boleh dilihat oleh bapaknya sendiri, ya. Kalau sudah punggung, ini sudah tidak boleh. Kaki, ya, sampai mata kakinya. Meskipun pendapat yang lebih longgar lagi boleh sampai betisnya, tapi katanya lagi tidak boleh, ya. Tapi yang lebih dikuatkan dan lebih, yakni ini kepada mahram, ya, kepada mahramnya, ya. Contoh kepada bapaknya tadi itu, ya, batasan wudhu, ya, batasan wudhu tangan, batasan wudhu kaki, ya, mata kaki, batasan kepala, ya, sampai tengkuk belakang, seperti itu. Itu yang boleh dilihat oleh, yakni mahramnya. Atau abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak dari suaminya, ya, maksudnya mertuanya, ya. Jadi mertua laki itu boleh, yakni melihat sebatas tadi, ya. Sebatas apa? Sebatas tadi. Tetap meskipun mahram tetap ada batasannya. Dan meskipun yang terbaik kalau kepada, ya, selain, ya, bapak kita itu tetap yang terbaik adalah tetap menjaga, ya, tetap berjilbab, begitu. Dan boleh, ya. Jadi bapak mertua itu melihat menantunya yang perempuan yang sedang tidak berjilbab itu boleh, ya. Yashmalul binafsihi wal jidda wa in ala, mencakup bapaknya, wal jidda, dan kakeknya, wa in ala, dan ke atas, ya. Jadi bapaknya sendiri atau bapak mertuanya, kakeknya sendiri atau kakek mertuanya, atau ke atas, ya. Ini perempuan, ini masih, ya, mahramnya, ya. Jadi nanti kalau mahram, ya, boleh, ya, dengan cium tangan, ya, boleh melihat tadi sebatas tadi, ya, sebatas tadi. Tetap meskipun mahram tetap ada batasannya, bukan full kayak suami, ya. Kalau suami full, ya, tidak ada
batasannya, gitu kan? Tidak ada batasannya. Tapi kalau selain suami itu adalah batas wudu, dan tetap yang terbaik, ya, yang terbaik kalau selain suami tetap menjaga aurat secara sempurna. Ya, itu hanya kebolehan saja. Ya. Kemudian au abnaihin, atau kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya yang laki silakan. Di perempuan kepada anak-anaknya yang laki, ya, silakan. Karena mahram itu adalah, yang pengertiannya mahram itu adalah orang-orang yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Itu mahram. Ya. Tidak anaknya yang laki-laki, ya silakan. Di rumah anaknya melihat ibunya, ya, dengan batasan-batasan tadi. Oh, boleh. Ya. Au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak, ya, dari suaminya. Jadi mungkin suaminya itu sudah pernah nikah dengan apa? Dengan wanita lain. Ya, kemudian cerai umpamanya. Kemudian nikah sama ibu yang baru ini. Maka boleh ketika sudah jima, ya, asal dengan jadi ketentuan setelah menikah sudah berjima. Maka anak ini anak apa namanya? Anak tiri, ya. Anak tiri ini sebelum, ya, bapak ibu ini melakukan jima, bersetubuh, pada dukun, maka jangan satu rumah dulu. Jangan Pak, satu rumah dulu. Baru setelah, ya, ada walimah, ketika setelah dukun, silakan satu rumah. Nah, wa yadkhulu fihi al-abna wa abna'ul bu'ulah, ya, mahma nazalu, ya. Masuk di dalamnya adalah anak-anaknya sendiri, laki-laki, dan anak-anaknya suami, dan ke bawah. Ke bawah itu maksudnya apa? Turunannya, cucu-cucunya, ya. Jadi kita punya anak kita punya anak cucu, ya. Itu boleh, ya. Jadi itu mahram, ya, itu mahram. Ya. Au ikhwanihin, apa saudara laki-lakinya? Saudara laki-lakinya itu mahram, ya. Perempuan, ya, dan saudara laki-lakinya, saudaranya sendiri, ya, boleh boncengan, boleh salaman, ya, boleh dengan batasan tadi, auratnya terlihat pada batasan-batasan tadi, ya, pada batasan-batasan yang disebutkan tadi, batasan-batasan dulu. Au bani ikhwanihinna, atau kepada anak dari saudara-saudaranya yang laki, ya, atau anak-anak saudaranya, ya. Maksudnya apa? Oh, ponakan, ya. Anak-anak laki, ya. Ponan-ponan yang laki itu masih mahram, ya. Boleh jabat tangan, boleh cium tangan, ya. Atau, ya, pada batasan-batasan yang sudah disebutkan tadi. Ashqa au li abin au li ummin, ya. Ashqa yakni saudara kandung, baik itu yang seibu maupun seayah, ya. Seibu maupun seayah, apalagi seibu seayah, ya. Kalau saudara seibu seayah, ya, kalau saudara seibu seayah sudah ada saudara kita. Ada terkadang kita itu saudara tapi cuma seibu, ya kan? Ibunya sama, bapaknya beda. Atau seayah, ayahnya sama, bapaknya, ayahnya sama, ibunya beda. Ada kan? Ya, hanya seperti itu. Ini tadi menjadi mahram, ya, yang haram dinikahi, dan dengan ketentuan tadi, ya, asal ada dukun, asal ada dukun, ya, setelah terjadinya persetubuhan suami istri tersebut, ya.
Jadi pokoknya bapaknya nikah lagi gitu ya, atau ibunya nikah lagi gitu ya, dengan bapak lain ya, ibunya nikah lagi, bapak yang pertama meninggal ya, kemudian menikah lagi dengan bapak berikutnya ya, dengan suami berikutnya ya. Maka setelah terjadinya nikah dan terjadinya, meskipun setelah nikah tetap tidak langsung ya, karena dengan syarat ada syukur ya. Jadi ada orang nikah, ada jima, ada bisa jadi ya. belum dianggap mahram kalau belum nikah, sebelum apa jima. Kemudian au bani ikhwanihinna au nisa'ihinna, atau anak-anak dari akhwatihinna, saudari-saudarinya yang perempuan, ponaan ya, ponaan dari anak perempuannya, ponaan dari saudari perempuannya, au nisa'ihinna, atau perempuan secara umum ya. Ayajuzu lin nisa'i an yanzura ba'duhunna ila ba'din mutlaqan. Maksudnya boleh perempuan melihat kepada perempuan yang lain secara mutlak. Kalau sesama perempuan, sesama nisa, ya, nisa mukminin dengan nisa mukminin juga, ya, nisa mukminah maksudnya dengan nisa mukminah, ya, silakan. Itu mahram jabat tangan boleh, kuncingan juga boleh, ya, melihat auratnya juga maksudnya dalam tetap batasan tertentu. Ya, wajahnya, ya, batasan wudhu itu kok boleh, ya, meskipun ya, ini yang baik adalah tetap menjaga kesopanan, ya, menjaga kesopanan. Ya. Jadi bukan berarti karena boleh lalu kausan, tidak seperti itu juga, ya. Di dalam Islam tetap dianjurkan ya, menjaga di kesopanan, pun itu ya secara umum boleh. Ya. Jadi nisa itu maksudnya nisa ihna adalah nisa secara umum. Ya. Kemudian dijelaskan di sini, ya, wa yahtamilu anna al-idhafata taqtadi al-jinsiyah. Ya. Dan kemungkinan yang pertama adalah yang dimaksud di situ adalah taqtadi al-jinsiyah. Yang penting adalah jenisnya. Ya. Jadi an-nisa al-muslimat allati min jinsikum, maksudnya adalah wanita-wanita muslimat yang dari jenis kalian. Jadi sesama perempuan dan sesama muslimat. Ini yang boleh. Ini di antara tafsirnya. Fafihi dalilun liman qala innal muslimata la yajuzu an tanzura ilaiha ad-diniyah. Ya. Maka dari pendapat ini dalil, ya, bahwasanya perempuan yang bukan muslim atau diniyah, perempuan non muslim, itu tidak boleh melihat perempuan muslimah, ya, auratnya perempuan muslimah. Jadi kalau perempuan ini sesama perempuan muslimah, ini boleh, ya, melihat auratnya. Tapi kalau diniyah non muslim tidak boleh. Non muslim tidak boleh melihat auratnya perempuan muslimah. Ini berdasarkan ihtimal dari beliau, ya. Meskipun dalam masalah ini ada ihtimal yang lain, yakni kalau sesama perempuan baik itu muslim maupun non muslim, ya, itu boleh. Pokoknya jins di situ adalah maksudnya jenis perempuannya, bukan jenis perempuan muslimahnya. Itu tidak syarat, ya, bukan syarat. Tapi memang yang lebih aman, ya, adalah pendapat yang kepada perempuan muslimah saja.
dan untuk takdib juga, untuk mengajarkan kepada perempuan yang non muslim, apalagi perempuan non muslim, kita nggak bisa menjaga amanah, kita nggak bisa menjaga amanah mereka, ya, kita nggak bisa menjamin keamanan mereka. Khawatirnya perempuan non muslim ya, meliput atau menceritakan ya, tentang auratnya ya, perempuan muslimah. Kalau sesama muslimah, ya, insya Allah kalau dia bisa amanah, tidak mungkin menceritakan. Meskipun ya, sesama mukminah tetap juga nggak boleh menceritakan aurat mukminah yang lain. Baik. Orang-orang awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau pelayan-pelayan laki-laki yang ghairi ulil irbah minar rijal, yang tidak punya keinginan. Jadi pelayan-pelayan laki yang tidak punya keinginan syahwat. Tapi ini ya, ini ketat ya. Ai alladzina yattabi'unakum wa yata'allaquna bikum minar rijal alladzina la irbata lahum fi hadhihi syahwah. Ya. Itu orang-orang yang mengikuti kalian ya, yang mereka bergantung kepada kalian dari laki-laki yang la irbata lahum fi hadhihi syahwah, yang tidak punya keinginan syahwat ya. Namanya kakek-kakek yang sudah wanita jadi membantu ya. Tapi kalau di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya budak ya. Kalau di masa kita bukan ya, budak itu ya, bukan disamakan dengan apa? Pembantu ya. Jadi irbah di sini tetap apa namanya? Kaitannya dengan budak ya, pelayan tapi budak ya. Kita cukup dulu lah ya, nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Jika ada yang ditanyakan, mohon ditanyakan. Nanti azan kita segera dulu, nanti setelah azan mohon dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Mohon jika ada yang ditanyakan. Yang saya tanyakan mengenai pandangan laki-laki atau wanita yang itu bisa diperinci pandangannya itu secara langsung atau sekilas, Pak. Soalnya kalau kita di jalanan, di jalan raya khususnya, Pak, ya, di lampu merah, stopan atau di mana pun kan banyak sekali wanita yang tanpa berhijab. Apakah termasuk semacam itu, atau memang kita melihat secara langsung duduk-duduk terus ada wanita yang lewat? Itu yang mana, Pak Ustaz? Yang dilarang. Soalnya kita kan tidak bisa menghindar kalau di jalan raya, Pak Ustaz. Apa kita harus menunggu terus? Akan tahu berapa, Ustaz? Jazakallahu. Baik. Lagi ditambung dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman di pabrik. Waktu M itu saya kelihatan. Waktu akhirnya baju saya lepas, saya kayak apa itu waktu M itu apa? Datang bulan. Oh, datang bulan. Ya. Saya itu baju saya ini saya lepas, saya kasihkan supaya ditutupi yang kelihatan saya. Ya. Terus tahu-tahu baju saya ini diganti baju baru. Tapi saya nggak yakin kalau kurang besar. Saya minta jangan diminta, saya berikan baru nanti kalau kurang besar.
ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Coba. Ada dulu mungkin ya. Ada dulu ya. Baik, warahmatullahi. Tadi pertanyaan pertama berkenaan dengan ketika kita di jalan, yang mana di jalan banyak perempuan. Nah, bagaimana melihatnya, hukum melihatnya? Jadi dibagi pandangan itu. Ada pandangan disengaja, ada pandangan tidak disengaja. Ada pandangan pertama, ada pandangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Berkenaan dengan pandangan tidak sengaja, tidak berdosa. Pandangan disengaja, maka cukup pada pandangan pertama. Ya. Jadi pandangan tidak disengaja tidak dosa. Pandangan disengaja, maka cukup pandangan yang pertama. Pandangan disengaja itu maksudnya kita tahu ada perempuan. Pertamanya jangan lama-lama maksudnya ya. Itu ada perempuan. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat perempuan dengan sengaja, maka dipalingkan oleh Nabi, ya, percaya, palingkan, kemudian ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan ikuti pandangan pertamamu tadi dengan pandangan berikutnya. Fa'inna lakal ula walaysat laka athaniyah. Pandangan yang pertama itu milikmu, dan pandangan berikutnya itu bukan milikmu, bukan hak. Ya, itu. Jadi dibagi. Ya. Di pandangan ketika nyetir sepeda motor, ya sengaja kan kan? Kalau sengaja maksudnya memang ada. Jadi bilang sengaja itu maksudnya apa? Kalau tidak sengaja ya kan kelihatan. Kalau sengaja itu kita sebenarnya tahu ada siapa ternyata perempuan ya. Setelah itu sudah alihkan ke pandangan yang lain. Karena kita bilang tidak sengaja itu seringnya sengaja. Ya kan? Kita bilang tidak sengaja itu sulit. Ya. Karena semua itu pasti ada niat ya. Kita memandang itu pasti ada yakni ingin melihat pertamanya, tapi ingin melihat pertama setelah itu jangan dilanjutkan ke penglihatan atau pandangan berikutnya. Lalu bikin terdoka dan terdoka kata Nabi kepada Ali, sahabat Ali yang terdoka. Jangan ikuti pandangan pertama itu dengan pandangan berikutnya. Kita akan mula walaysat laka athaniyah. Karena sesungguhnya pandangan yang pertama itu haknya kamu, mungkin keperluan, gitu ya. Maka yang kedua atau yang ketiga atau yang seterusnya itu bukan haknya kamu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau nggak sengaja, ya tidak ada dosa. Ya. Kalau memang sengaja, itu maka tidak boleh diikuti pandangan yang kedua dan seterusnya, dan tidak boleh lama-lama. Satu kali pandangan lebih lama 1 jam bersama saja. Saya itu ya cuma barang lebih. Kemudian pertanyaan dari Pak Jomi itu tentang tadi ya, tolong dikoreksi kalau saya ulangi pertanyaannya salah. Jadi ada perempuan haid, kemudian auratnya kelihatan ya, intinya ya. Kemudian panjenengan kasih pinjam baju panjenengan. Kita dikasih apa dipinjemi? Dikasih kan? Jadi dilepas baju panjenengan dikasihkan ke wanita tersebut. Disuruh bawa pulang dan semuanya dipakai. Setelah lama perempuan tersebut mengembalikan dengan baju yang baru, diganti dengan baju yang baru.
Sebenarnya kalau ganti baju yang baru ini bukan masalah intinya. Intinya adalah ketika panjenengan memberikan pinjaman atau memberikan baju panjenengan kepada orang tersebut, itu mungkin intinya ya. Makanya intinya, maka harus sudah benar dan sikap panjenengan tersebut itu sikap yang benar dan bagus, dianjurkan dan dapat pahala insya Allah ya. Karena menolong orang lain ya. Jadi membantu orang lain menutupi auratnya itu adalah masuk dalam ta'awun alal birri ya, wa taqwa, menolong atau saling menolong dalam kebaikan, meskipun ya mungkin belum sempurna ya. Kita minjemin baju itu hanya tertutup pada bagian itu saja ya. Karena baju kita yang digunakan untuk menutup, bukan minjemin gamis gitu ya. Ini tak kasih gamis, sudah sama jilbabnya, itu bukan. Kan bukan begitu ya. Jenengan mengasih baju panjenengan, yang itu sebenarnya bukan baju perempuan kan? Hanya sekedar menutup yang tadi itu. Tapi minimal. Ini baju jenis dari pabrik ada namanya. Oke. Itu sama dengan kita menolong orang lain, sedang menolong orang lain, dan itu insya Allah berpahala. Insya Allah berpahala. Adapun masalah tadi si perempuan mengembalikan kepada kita, yaitu adalah bentuk terima kasih, ya. Bentuk terima kasih perempuan tersebut kepada panjenengan, dan itu memang ajaran Islam. Ya. Kalau seseorang itu memberikan sesuatu kepada kita, maka ibu ya, berikan yang setimpal atau yang semisal ya, dengan dibalas. Kita diajarkan dalam Islam itu ketika diberi sesuatu oleh orang lain, membalas yang semisal ya. Jadi jangan ditolak, kalau ya, perempuan tadi memberikan baju kepada panjenengan. Jadi juga tidak membatalkan amal soleh panjenengan yang membantu pertama. Jadi sama-sama dapat pahala. Dengan dapat pahala menolong perempuan tadi itu dapat pahala dari memberi baju baru ke dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini yang saya tanyakan, kalau kita dalam posisi berwudu atau bersuci, lalu ketika kita masuk dalam pasar itu kan kita akan nggak sengaja bersinggungan dengan kita. Yang saya tanyakan, apakah wudu kita itu batal atau gimana? Bersentuhan. Ya, kan Ya, ketika di pasar bersentuhan. Atau kadang kita memberikan surat jalan itu kan ya kadang nggak sengaja itu gitu. Yang saya tanyakan, apakah wudu kita batal atau gimana kalau kita mengusul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu. Pendapat yang kami pilih berkenaan dengan menyentuh ya, atau tersentuh perempuan tersentuh laki-laki ya, itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan. Meskipun ada pendapat yakni menyentuh lawan jenis atau tersentuhnya dengan lawan jenis itu almas itu adalah yang dimaknai ya sentuhan. Tapi yang di dalam Al-Quran itu almasu di situ yang lebih tepat adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad dan ulama yang lainnya, bahwasannya almasu di situ adalah bil jima. Dia yang tidak boleh itu jima. Jima itu yang membatalkan jima. Jadi
ketika kita umpamanya setelah wudhu ke pasar, umpamanya desak-desakan sentuh perempuan, maka itu tidak batal kita. Ya. Apalagi nanti panjenengan ketika umroh, ketika haji itu nggak bisa itu. Maka yang berpendapat batal pun itu ketika umroh itu talqin itu berubah mata dari mazhab Syafi'i ke mazhab lainnya yang tidak meyakini kebatalan. Ya. Jadi apa namanya, kami memilih pendapat bahwasanya sentuhan, ya, bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu, ya, tidak membatalkan wudhu. Kalau itu tidak membatalkan wudhu, tapi haram, bukan berarti tidak membatalkan wudhu, boleh untuk perempuan. Kalau wudhu saya untuk perempuan, bukan mahram, boleh tidak? Haram, tapi tidak membatalkan wudhu maksudnya. Ya. Lalu di mazhab Syafi'i memang ya itu ya, membatalkan walaupun pada istrinya, walaupun pada istrinya. Akhirnya dibuat lainnya sama istrinya di sunnah yang laki-laki mazhab Syafi'i. Kalau namanya tahun ibu Yoni, maka lagi betul lagi. Jadi Rasulullah SAW itu setelah wudhu sebelum berangkat ke masjid itu biasa mencium istrinya. Itu dalil yang kuat bahwasanya menyentuh perempuan itu, ya, istrinya sendiri ya, itu tidak dosa dan tidak batal. Kalau perempuan lain dosa tapi tidak batal apa wudhunya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Lagi? Belum? Pak Ustaz, apa Pak Ustaz? Tentang bersentuhan atau bersenggolan Pak Ustaz, itu kan hal yang tidak bisa dihindarkan Pak Ustaz. Kalau sumama dengan sengaja, dalam arti gini, kalau kita beli atau jual beli berdagang itu, akhirnya kan dengan lawan jenis. Kalau kita kebetulan sudah bersuci, terus mereka pengembalian uang atau menerima uang, kita kan bisa menghindari kan Pak Ustadz, jangan sampai bersentuhan gitu. Bagaimana hal semacam itu? Apakah memang apakah baiknya semacam itu dihindari bersentuhan atau memang gak apa-apa harus bersentuhannya? Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau bukan mahramnya kan berdosa, ya. Tapi kalau bersentuhan tidak membatalkan berwudu kan gitu Pak Ustadz. Maksud saya lebih baik dihindari kan kalau seumpama kita bisa menghindari hal semacam itu. Apa semacam itu Pak Ustaz? Ya, ini perlu dibagi masalah ini. Hukum sentuhan itu sendiri, ya, dan hukum terkait dengan batalnya wudhu atau tidak. Ini harus dipisahkan. Hukum bersentuhan kepada mahram tidak berdosa. Ya. Kalau dengan mahram kepada mahram tidak berdosa. Kalau kepada selain mahramnya berdosa. Ini masalah dosa dan tidak dosa, ya. Sentuhan ya. Lalu yang kedua adalah berkenaan dengan batal tidak batal wudhu. Ini lain perkara ini. Maka yang lebih tepat sentuhan, baik itu kepada mahram maupun non mahram, itu tidak membatalkan, ya. Dan ini yang kami pilih, ya. Meskipun seandainya tidak memilih pendapat yang bakal silakan saja, karena itu ada ada pendapat yang mengatakan karena beda penafsiran saja. Dan di dalam Al-Quran ini seperti apa? Itu ada yang ingat. Aula mas'umun bisa, ya kan ya? Di dalam ayat Al-Quran itu aula mas'umun bisa, la mas'um itu al-lamsu di situ. Pendapat pertama itu dimaknai al-lamsu yang menyentuh sentuhan. Dan pendapat yang kedua adalah
alam di situ adalah jima. Itu yang kita ambil. Jadi yang dimaksud di ayat Al-Quran itu adalah jima, ya. Yang tidak boleh jima, ya. Jima itu yang membatalkan apa? Wudu, ya. Nah, ada lagi. Coba. Ibu, tidak ada. Jadi, gimana? Perempuan pakai baju pesta. Jadi sudah pakai jilbab, pakai gamis, pakai cadar, tapi banyak pernak-perniknya. Nah, itu masuk artinya bil jamila wal hulli tadi. Nah, jadi wala yubdina zinatahunna, dan jangan sampai menampakkan perhiasannya. Di situ kan ada dua pendapat tadi. Yakni yang pertama artinya bil jamila bil hulli, dan yang kedua adalah kullul badan. Ya. Jadi semua pakaian indah yang menarik, umpamanya yang jilbabnya sudah menutupi sudah syar'i, tapi warnanya merah, kuning, hijau. Kalau menunggu merah ya tidak ada masalah. Menunggu hijau dapat dibikin modis, ya kan ya, dibikin modis. Dadarnya merah, jilbabnya putih, umpamanya ya, gamisnya hijau, gitu ya. Jadi memang saja menarik perhatian. Itu segi warna, apalagi ditambah apa? Pernik-pernik tadi itu, ya, pernik-pernik biar berkilau, ya, biar menyala. Ada juga sekarang ini yang tren itu, ya, yang tren itu, ya jilbabnya sudah benar, maksudnya sudah jilbaban, sudah gamisan, tapi ketat. Cadaran tapi ketat, itu juga sama, tidak boleh. Ya, jadi semua pakaian intinya nanti standarnya adalah pakaian itu, ya, itu menarik, sengaja menarik perhatian laki-laki atau tidak. Ya, itu bisa nanti dirasakan oleh perempuan yang memakainya. Nah, cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum